Hai guys, banyak orang yang takut dengan pembicaraan saya ya. Karena sejauh itu mereka amati omongan saya itu 100% terjabah gitu. Kenyataan. Nah, kenapa mereka ini takut? Satu, kita mengenai masalah korupsi 8,32 triliun ini ya dari Nasdem. Ya, apakah ini nanti menyeret nama Anies? Saya yakin itu bisa ya menyeret nama Anies karena itu pada saat penelitian masalah korupsi itu Bapak Mahfud MD juga sudah mengatakan sudah sejak 2022 lalu bulan Maret ya kan, itu udah diteliti sebenarnya, cuman belum dicek. Itu satu. Kedua, kenapa mereka ini ketar-ketir dengan ucapan saya ini, apalagi saya menyindir Surya Paloh, menyindir yang namanya Yusuf Kala. Nah, satu persatu kita mengenai mereka kekhawatiran dengan Anies. Selalu kita dibilang ada orang panik dengan Anies. Ini nggak salah pembicaraan itu, karena begini, dari ucapan saya ya, menyatut masalah korupsi 8,32 triliun itu dari sekjen yang namanya Nasdem, Johnny Plate itu tidak akan mungkin tidak mengalir dengan siapa saja. Contoh dulu ya, era SBY 2 triliun berapa gitu ya, itu menyeret banyak tangan orang, bahkan pejabat kan yang terlibat pada waktu itu kan, itu 2 triliun aja loh. Ini 8 triliun, 32 dana yang dikucurkan pemerintah untuk tower yang namanya 4G ini sebanyak 28 triliun lebih. Nggak kira-kira kan? Nah, kenapa mereka kita goreng? Mereka ini sangat panas, meledak, ya kan? Khawatir, selalu berteriak panik, ya. Cebong panik. Oh, tidak mungkin kalau cebong panik, ya. Karena apa? Kepanikan itu dengan koalisi 8 triliun istilahnya, ya. Itu pasti membuat orang geram. Apalagi kita dongkrak di media sosial. Itu kan, itu satu. Nah, kemudian janji-janji Pak Surya Paloh, apabila ada kader-kadernya yang korupsi, ya, saya akan pecat, saya akan bubarkan Nasdem. Nah, bagaimana dengan tanggapan Pak Surya Paloh ketika statement Bapak seperti itu? Lalu ada media-media juga yang menggoreng-goreng, ya. Sepertinya dari Kompas ya, apa tuh gitu ya, membuat narasi bahwa korupsi 8,3 triliun itu mengalir dengan PDI. Mengalir ini mulai deh ya, lempar batu sembunyi tangan orang-orang ini. Ya, jadi kemudian kalau misalkan ini nanti terbukti, otomatis Anies tidak bisa maju. Tidak akan bisa maju ke itu pemilu. Apalagi kita kan masalahnya di pendaftaran KPU nanti kan persyaratan koalisi itu akan mencapai paling tidak 20 kursi. 20%. Ya, 20 kursi itu undang-undang yang dibuat SBY dulunya. Ya, kenapa sih mesti khawatir? Memang betul kekhawatiran mereka ini akan menjadi positif besoknya. Kenapa? Satu itu tadi, satu kekurangan koalisi dan kursi di parlemen. Siapa Anies? Sedangkan yang namanya AHY dari Demokrat merapat ke Golkar, ke Erlangga. Ya kan? Apakah mencukupi kursinya Anies? Tidak akan mungkin, bro. Dia hanya didukung PKS. Siapa lagi yang mendukung? P3 merapat sama PDI, PKB juga merapat sama PDI. Ya kan, koalisi Gerindra juga masih berkoalisi sama Pak Jokowi. Nggak mungkin dia tuh kebagian kursi mencukupi, enggak. Ini yang dikhawatirkan yang nama Yusuf Kala, Surya Paloh. Kenapa orang-orang ini, PKS dan Nasdem ya, yang mendukung itu ya, Anies ini. Kenapa geram yang namanya Pak Surya Paloh? Kenapa geram yang namanya Pak Yusuf Kala?
Itu karena lemahnya koalisi. Tidak akan mungkin Anies memiliki, Nasdem memiliki, atau PKS memiliki sampai mencapai 20 kursi. Itu satu persyaratan utama untuk meloloskan di Bawaslu dan KPU. Itu aja, salam waras bro. Tidak perlu ketar-ketir bro. Itu kenyataan nanti. Ya, dua permasalahan ini, satu koalisi, kedua yang saya nyatakan bisa jadi menyeret Anies yang namanya korupsi 8,32 triliun dari Nasdem ini. Tidak akan mungkin. Jangan cari selamatan. Ayolah ya bangsa Indonesia, KPK, jangan lemah dong. Masa Pak Berli mentang-mentang ada cewek yang cantik jadi lemah Pak? Halo Pak Berli, saya deh kalau Pak Berli nggak sanggup jadi KPK, saya aja deh ketua KPK-nya, bagaimana? Saya gibas abis Pak. Benar, saya untuk rakyat, murni untuk rakyat. Kami tidak mau ketika kalian itu mewakili rakyat, justru uang-uang rakyat kalian tilep semua. Masa ada orang KPK mencuri emas batangan Pak Birli? Ya kan? Di situ aja masa logika Pak. Ya, salam waras, salam NKRI. Zaman Jokowi Ahok kelebihan bayar juga ada tuh. Salah satunya di Dinas Pendidikan. Sama Jokowi Ahok kelebihan bayar ada tuh. Ada yang ditulis 47 miliar, ada yang ditulis 17 miliar. Hebat ini buzzernya ini. Nah, kalau kita sih udah nggak heran. Yang namanya data-data, buzzer-buzzernya Anies. Pertama Rahma Syarita, Repli Harun, juga Mbak ini. Juga ada mantan mahasiswa yang sering diundang di LC itu ya, mahasiswa cucunya aki-aki yang sudah meninggal itu ya, itu juga kami udah hafal betul mana data yang asli, mana yang data asal nyomot. Seperti contohnya Anies ya, seperti contohnya Anies aja menghitung yang namanya bangunan aja salah, kelebihan ya kan, lebay ya kan, seperti itu kan. Itu salah satu contoh. Kami lebih percaya data dari Menteri Sri Mulyani ketimbang buzzer-buzzernya Anies. Itu datanya real. Ada juga kemarin yang menyebutkan data BI jebolnya. Tapi kenapa sih mereka ini yang namanya mengungkap masalah orang-orang korupsi ini dikatakan masalah kelebihan bayar? Ya kan, arti dari kelebihan bayarnya ya? Anies itu hanya menutupi kata-kata korupsi Mbak. Ya, itu istilah Anies. Katanya. Di zaman Bapak Jokowi, Anies juga salah bayar. Ya kan, kelebihan dan salah bayar untuk menutupi kata-kata indahnya. Ya, kata-kata indah menutupi kata-kata korupsi. Itu makanya kami di rakyat Indonesia ini menginginkan calon presiden itu menoto negoro, bukan menoto aksoro. Kalau hanya menoto aksoro, data-data pun ngambil eceran. Seperti itu kan, bukan data valid yang dari kementerian. Seperti itu. Nah, kalau yang namanya aksi-aksi orang di zaman Bapak Jokowi yang belum tuntas aja, yang menuntaskan Bapak Jokowi. Ya, terutama dari mantan Menteri Agamanya SBY, siapa namanya tuh, Surya Dharma Ali, mantan yang namanya Menteri Kehutanan dulu ada Zulhas, mantan Menteri Kesehatannya SBY yaitu Siti Fadila Supari, Jiro Waci, ya kan, ini menteri-menteri Kemenpora semuanya itu kelebihan bayar semua kalau menurut tata menoto katanya Anies gitu loh Mbak ya. Toto koto ya, bukan toto negoro. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia ini dalam menoto negoro, bukan menoto kata-kata, menoto aksoro. Itulah dua buah video yang coba direaksi pada kesempatan kali ini sahabat sekalian. Video pertama tadi memang kita coba perhatikan perempuan ini yang biasa dipanggil Nyai dagelan politik ini makin berani menyerang para elit politik saat ini. Surya Paloh, SBY, AHY, Anies, Yusuf Kala, dan lain-lain. Dari pernyataannya ini
antara percaya dan tidak, tetapi sepertinya keberanian yang ia luapkan dengan melalui pernyataan tadi membuat kita makin yakin pernyataan atau statement yang telah diberikan tadi. Kalau diperhatikan dan disimak secara baik, beliau pernah menyatakan seperti ini. Jika di zaman SBY 2 triliun lebih saja telah menyeret banyak nama. Apalagi saat ini korupsi sebesar 8,32 triliun lalu hanya menyeret 1-2 orang, dan itu bahkan tidak mungkin. Dan pernyataan tadi dengan sebuah keberanian yang menyampaikan bahwa jangan sampai orang-orang tersebut yang ia katakan tadi ikut terseret namanya di dalam itu, di dalam satu lingkaran korupsi tersebut. Lalu di video kedua tadi kita juga mendengarkan bagaimana ia menyindir secara keras seorang Anies Baswedan yang hanya mampu berkata-kata tetapi tidak bisa bekerja. Ia pun menyindir dengan sebutan Indonesia membutuhkan pimpinan yang menoto negoro, bukan menoto aksoro. Nah, ini agak sedikit Jawa ya. Jadi kita butuh pemimpin yang menata negara ini, bukan pemimpin yang menata kata-kata atau kalimat indah. Tapi memang seperti yang kita lihat dan saksikan selama ini, APBD Jakarta yang begitu besar tidak bisa terserap secara baik dan hanya meninggalkan program-program yang tidak habis. Bahkan dihitung zamannya Pak Anies menjadi gubernur DKI, mungkin kurang lebih yang terlaksana hanya sekitar 20% saja. Artinya, sisanya itu atau 70% atau hampir 80% itu tidak tuntas. Dan itu mulai pelan-pelan saat ini dituntaskan secara perlahan oleh penjabat gubernur DKI saat ini, yaitu Pak Heru Budi Hartono. Nah, sahabat sekalian, jika dengan sebuah keberanian perempuan tadi menyampaikan itu, saya juga berpikir, sebagai warga Republik ini, kita harus makin cerdas, makin memahami bahwa yang kita pilih nanti adalah calon pemimpin bangsa, calon pemimpin negara ini. Bukan pemimpin kampung atau desa, atau hanya sekelompok kecil, sebuah organisasi, tetapi pemimpin bangsa. Oleh karena itu saya juga yakin bahwa para sahabat sekalian tentu memiliki calon yang bakal akan dipilih nanti pada Pilpres 2024 nanti. Dan itu menjadi ya sebuah hak asasi setiap warga negara untuk memilih. Itu tidak bisa diintervensi, tetapi marilah menjadi bijak untuk bisa menentukan pilihan kita yang nantinya akan memimpin kita 5 tahun ke depan adalah orang yang terbaik. Orang pilihan yang benar-benar membawahi aspirasi kita dan memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia.